Mustika dari kelas 11 Farmasi SMK Kesehatan Binatama. Di sini saya akan memaparkan tentang bab 5 persatuan dan kesatuan. Apa sih makna dan hakikat persatuan dan kesatuan? Dari gambar di atas kita dapat melihat keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan bahasa. Salah satunya cara kita mensyukuri adanya perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, merupakan sikap kita dan perilaku kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan kita tidak boleh membedakan suku kita dengan suku yang lain. Bahasa kita bahasa yang paling bagus dan benar dibandingkan dengan bahasa daerah lain. Tetapi setiap suku bangsa, bahasa, adat istiadat dari daerah lain adalah kekayaan budaya yang menjadi kekayaan budaya nasional menjadi satu kebulatan yang utuh. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakat Indonesia mementingkan urusan pribadi, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Sebagai warga Indonesia, kita harus menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia memiliki toleransi. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Apa sih persatuan dan kesatuan dalam sejarah? Bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Perlawanan yang dilakukan pada masa itu hampir selalu dapat dipatahkan oleh penjajah, karena perlawanan yang dilakukan secara terpisah di daerah-daerah. Persatuan bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, Persatuan Bangsa Indonesia dibina, dan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dilangsungkanlah Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Kongres dihadiri oleh 9 organisasi pemuda, yaitu Jong Sumatranen, Jong Batakbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi dari PPPI, yaitu Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia mengikrarkan untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Adapun beberapa makna dari Sumpah Pemuda. Berikut makna dari Sumpah Pemuda. A. Menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. B. Menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. C. Munculnya lambing-lambing pemersatu seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. D. Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. E. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, rakyat Indonesia semakin keras berjuang dan pantang menyerah menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip persatuan. Prinsip-prinsip persatuan dari Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, kebebasan bertanggung jawab, dan wawasan Nusantara. Di sini aku mau jelasin dari Bhinneka Tunggal Ika. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, fanatisme yang berlebihan. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi di individu,
yang diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme bertujuan agar individu setiap warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikiran demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan bertanggung jawab di sini setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuan serta melakukan kegiatan yang dianggap penting karena sebagai kebebasan bertanggung jawab. Yang keempat, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara seperti konsep persatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah seperti konsep kewilayahan dan juga meliputi darat, laut, udara serta konsep sosial. Konsep sosial di sini politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Adapun perwujudan di Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik yang meliputi bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, ruang hidup, dan persatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan cara berbicara yang berbeda-beda dalam berbagai bahasa daerah, memeluk agama, memeluk keyakinan, memeluk beberapa budaya daerah, dan meyakini berbagai agama yang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan yang seluas-luasnya untuk menjadikan toleransi. Adapun perwujudan di bidang ekonomi, yaitu bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia mereka di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus sesuai dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam perkembangan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomiannya atau kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomis atau ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan dituju bagi kemakmuran rakyat. Adapun perwujudan di bidang sosial budaya, yaitu bahwa masyarakat Indonesia adalah satu pri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi suatu kesatuan yang utuh, seperti modal dan landasan pengembangan budaya bangsa di seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang terakhir, perwujudan di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan menjadi tersendiri untuk perwujudan dari yang lain, seperti bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam membela negara. Di Indonesia, membela negara dengan perwujudan di bidang pertahanan dan keamanan sungguh luar biasa dan sangat besar. Berikut contoh persatuan dan kesatuan di masyarakat dan di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Dadah.